Saya kasih waktu sampai 10.50 untuk masuk ke room Zoom meeting. Tujuh 76 orang harusnya. Lima menit lagi.
Oke, saya mulai saja. Minggu kemarin kan tentang resultan gaya ya. Kalau nggak salah saya belum sampai ke contoh. Nah, ini materi akan saya mulai. Melanjutkan materi yang minggu kemarin. Kalau minggu sebelumnya, itu minggu sebelumnya sampai mana? Minggu sebelumnya kan cuma sampai komponen gaya ya. Komponen gaya. Maka minggu ini ke statika. Nah, kalau minggu kemarin itu materi sampai ke sini kan. Gaya diuraikan dapat ke sumbu X dan sumbu Y. Benar tidak? Halo? Ya, Bu. Materi minggu kemarin sampai mana? Oke lah. Ini saya lanjutkan ke materi berikutnya, itu tentang keadaan benda tegar, benda diam, statis. Nah, ini materi tentang tumpuan ya. Tumpuan ya. Ini adalah tempat peletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Nah, tumpuan ini maksudnya tempat benda itu diletakkan. Kalau misalnya ada kayu, balok kayu ya, dia diletakkan di antara ada dua penumpunya ya di ujung-ujungnya itu. Atau kalau misalnya ada kayu ya, ada balok kayu atau beton, nah dia ditumpu. Nah, ini tumpuannya. Tumpuan atau perletakan ya. Nah, tumpuan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Tumpuan itu ada 3 jenis. Itu sendi, roll, jepit. Sendi jenis tumpuan ini menentukan ya, menentukan jenis besar gaya yang bekerja. Besar gaya atau reaksi pada tumpuan, reaksi peletakan yang bekerja. Nah, ada tumpuan sendi, roll, dan jepit. Kapan pakai sendi, kapan pakai roll, dan kapan pakai jepit. Jadi, dan ini harus diingat dari awal sampai ya bukan dari awal saja sih. Dari sampai nanti kalian bekerja juga harus ingat sendi, roll, jepit ini. Sendi, ya ini sendi. Tumpuan sendi. Tumpuan sendi sering disebut dengan engsel. Karena cara kerjanya mirip dengan engsel ya. Kalau engsel itu dia bisa bergerak tapi tidak berpindah tempat ya. Engsel pintu lah kalau yang paling mudah kalian lihat. Kalau engsel pintu itu kan dia jadi pintu itu bisa bergerak tapi dia tidak berpindah tempat. Ya, bergerak tapi tidak berpindah tempat, itu engsel. Nah, makanya sendi ya. Sendi itu dia bisa konstruksinya itu bergerak ya, bergerak dalam arti bukan berpindah tempat. Nah, tumpuan sendi tumpuan yang dapat menahan gaya dari segala arah, vertikal dan horizontal, tetapi tidak dapat menahan momen. Ya, ini kemarin di
materi sebelumnya itu momen itu ya, momen itu adalah gaya dikali jarak. Nah, ini. Dan biasanya momen itu pergerakannya bukan ke kanan atau ke atas ke bawah atau kanan ke kiri, tapi momen itu pergerakannya adalah koplanar, memutar. Kan itu kemarin. Momen itu adalah gaya koplanar. Koplanar itu kopel, ya dia pergerakannya memutar. Makanya di sini engsel itu cuma bisa menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak dapat menahan normal. Jadi dia tidak dapat menahan gaya yang berputar. Nah, kalau digambarkan, simbol sendi itu adalah segitiga saja. Karena di sini disebutkan dapat menahan gaya vertikal, horizontal, maka di sini dibikin vertikal atau kemudian horizontal. Kenapa yang di bawah ini tulisan vertikal, gaya vertikalnya di atas, ini di bawah. Sama saja sih sebenarnya. Ya. Cuma untuk lebih memudahkan, soalnya nanti bisa saja di tumpuan ini ada gaya selain vertikal dan horizontal, ada gaya luar. Nah, tumpuan sendi itu bisa dilihat ya di konstruksi itu terutama pada jembatan. Ya, jembatan baja. Kalau misalnya kalian yang tinggal di daerah, ya, itu kan di jalan-jalan lintas itu kan ada jembatan tuh. Itu di pangkal jembatan, ya, di pangkal jembatan di bagian bawah itu bisa dilihat. Itu ada sendi, ada tumpuan sendi, ya, tumpuan untuk jembatan itu sendi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau digambarkan bentuknya ini nih. Bentuknya seperti ini. Jadi di tengah itu ada bulatan. Itu sendi, ya. Dan ingat, sendi itu dia hanya menahan vertikal dan horizontal. Nah, atau sendi ini bisa juga ditemui di bagian tengah bentang. Ya, bagian tengah bentang di jembatan baja. Ya. Ini sendi. Kemudian roll. Nah, ini roll. Ya. Roll itu tumpuan roll hanya dapat menahan gaya vertikal saja dan tidak bisa menahan gaya horizontal. Kalau sendi tadi dia vertikal dan horizontal, kalau roll dia hanya vertikal saja. Nah, pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Kalau misalnya konstruksinya terjadi pemuaian, maka berarti konstruksinya adalah baja. Ya. Nah, roll ini dia hanya dapat menahan gaya vertikal, ya. Ini kalau di jembatan, ya, itu bisa dilihat tuh di atas biasanya roll ini ada di di tengah bentang, ya, atau di sambungan bentang. Maksudnya sambungan bentang itu misalnya kayak jembatan, ya kan? Jembatan Musi jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu kan di tengahnya itu ada tiang besar kan. Nah, di bawahnya itu ada roll. Atau yang paling mudah kalian lihat itu flyover, ya. Flyover, ya. Flyover itu di sini abutment, di sini ada pilarnya, ya kan? Ini siapa lagi nih? Astaga. Kalau yang mau masih mau ngobrol mic-nya dihidupkan, silakan keluar sebelum saya keluarkan. Atau kalian matikan mic-nya. Oke, saya balik lagi ke sini. Roll, kalau misalnya flyover di paling di pangkalnya itu abutment, kemudian ada pilar-pilar. Nah,
Pilar yang di tengah ya, tiang. Pilar itu tiang yang sangat besar. Nah, tiang di tengahnya itu ada roll. Ini kayak gini, ini apa bentuknya seperti ini. Nah, di atas tiang, di atas pilarnya itu ada roll. Nah, simbolnya kalau tadi sendi hanya segitiga, kalau roll itu ada segitiga, ada rollnya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah. Nggak ada aturannya. Yang penting dia segitiga dikasih roll. Karena kalau dia nggak dikasih roll, dia berarti sendi. Sedangkan sendi dengan roll itu berbeda dalam hal gaya yang bekerja. Ya. Jadi ini tadi sendi, kemudian roll, kemudian jepit. Nah, jepit ya itu bisa ditemui, tumpuan jepit itu bisa ditemui di gedung bertingkat. Biasa jepit itu adalah balok yang terjepit pada kolom, ya, sehingga memberikan gaya vertikal, horizontal, dan momen. Ya, karena dia terjepit, ya kaku, beton ini kan kaku ketika dia dicor. Maka untuk daerah-daerah yang rawan gempa, ya, kalau misalnya terjadi gempa, kerusakan yang paling parah itu adalah di sambungan antara balok dan kolom. Kenapa? Ya karena gempa itu arah gayanya bekerja itu adalah horizontal atau lateral ya. Jadi gempa itu dia menggeser dengan kecepatan sangat tinggi ya. Dengan kecepatan sangat tinggi, sedangkan beban konstruksi yang di atas itu sangat besar ya. Bisa dibayangkan dia harus menahan gaya ke samping, kemudian harus menahan gaya ke bawah. Nah, jadi karena dia dalam keadaan yang dalam kecepatan yang sangat tinggi, balok ini memuntir ya. Memuntir itu maksudnya ya muntir melingkar ya, atau berputar ya. Sehingga kalau misalnya ketika gempa ya, sambungan ini akan kalau kayak kaca dia pecah 1000 ya. Itu jepit. Jadi jepit ini simbolnya seperti ini ya. Ini yang mendatar ini mewakili balok, ini mewakili kolom. Dia menahan gaya vertikal, menahan gaya horizontal, dan menahan momen. Nah, kalau vertikal horizontal dia kalau vertikal ke atas atau ke bawah, horizontal ke kanan atau kiri gayanya. Tapi kalau momen karena dia koplanar memutar, maka dia bentuknya ya memutar. Baik itu kalau searah jarum jam seperti ini. Berlawanan jarum jam berarti ini. Itu jepit. Nah, ini harus diingat karena nanti itu menentukan jenis konstruksi, jenis analisanya, kemudian hasil dari perencanaannya. Nah, ini sudah tadi tumpuan 3, kemudian jenis konstruksi. Ya, jenis konstruksi ini nanti menentukan bagaimana konstruksi itu akan dianalisa atau dihitung. Di teknik sipil itu ada 2 jenis konstruksi, statis tertentu dan statis tak tentu. Statis tertentu itu berlaku hukum atau persamaan keseimbangan, ya. Jadi dalam kondisi statis tertentu dia berlaku hukum persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan itu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Nah, ini maksudnya ini apa? Semua gaya vertikal yang bekerja di titik tumpuan itu sama dengan 0. Ketika dia dijumlahkan, ini kan sigma ini kan total. Sigma ini total. Total itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Ya, kalau total itu berarti kalau dia berlawanan, kalau searah dia dijumlah, kalau berlawanan dia dikurang. Kalau momen ya sama. Cuma dia dikali dengan jarak ke tumpuan. Jadi persamaan keseimbangan itu dimaksudnya pada titik tumpuan itu
gaya vertikal itu harus sama dengan 0, gaya horizontal itu harus sama dengan 0, dan momen harus sama dengan 0. Itu persamaan keseimbangan pada titik tumpuan ya. Hanya pada titik tumpuan saja. Hanya pada tumpuan. Kemudian statis tak tentu tidak dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan. Kemudian bagaimana menentukan dia tertentu atau tak tentu? Ini rumusnya. R sama dengan B plus 2. Kalau dia statis tertentu, R itu sama dengan B plus 2. Kalau dia tak tentu, R itu lebih besar dari B plus 2. Kalau R-nya kurang dari B plus 2, berarti dia labil. Konstruksinya labil atau tidak aman. Ya. Nah, R sama dengan B plus 2. R itu jumlah reaksi. Jumlah reaksi itu apa? Yang tadi. Reaksi pada tumpuan tadi apa? Vertikal, horizontal, dan momen. Nah, inilah reaksinya. Nah, jadi kalau misalnya jumlah reaksi, ya berapa jumlah VHM-nya? Kemudian batang, ya batang yang ada di antara tumpuan itu, ada berapa batang? Contohnya ini. Ya. Nah, ini. Ini ada tumpuan sendi dan roll ya. Di titik A itu sendi, di titik B itu roll ya. Karena di titik A itu sendi, maka dia yang bekerja adalah vertikal titik A dan horizontal titik A ya. Di titik B dia ada roll, tumpuannya adalah roll. Maka karena dia roll, dia hanya punya vertikal saja. Titik B berarti vertikal di titik B. Nah, kalau di sini dilihat reaksinya ada 3. Satu konstruksi ini ya. Satu kesatuan ini satu konstruksi. Ini reaksinya ada 3, PA, PB, dan HA. Batang itu antara A dan B ini. Berarti batangnya adalah 1. Maka R sama dengan B plus 2. Jadi dia kalau sendi dan roll, maka dia tertentu. Terus bagaimana kalau dia sendi dan sendi? Ya, berarti ini apa? Ini vertikal A, horizontal A. Vertikal B, horizontal B. Batangnya 1, R-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. R-nya 4. Berarti 4 lebih besar dari 1 plus 2. Berarti dia kalau sendi dengan sendi dia tak tentu. Terus bagaimana kalau misalnya yang ini ya, yang jepit tadi? Kan ini balok. Nah, kalau jepit itu kalau di gedung itu di bangunan itu ada namanya balok gantung ya. Balok gantung. Ini balok gantung. Di sini kan kolom, berarti dia jepit. Nah, berarti ini batangnya 1. Jepit itu ada vertikal, ada horizontal, ya, ada momen. Berarti apa? Reaksinya ada 3. 1, 2, 3. Berarti apa? Kalau untuk balok gantung, ya, R sama dengan 1 plus 2. 3 sama dengan 3. Jadi yang tertentu itu kalau dia hanya 1 saja, 1 jepit saja, dia tertentu. Tapi kalau misalnya dia jepit, kemudian dan jepit, berarti ini batangnya 1. Ini ada VA, ada HA, kemudian ada MA, ya. Ini ada VB, kemudian ini ada HB, kemudian ini ada MB. Berarti reaksinya ada berapa? Ada 6. 6 itu lebih dari 1 plus 2. Berarti ya, jepit dan jepit ya itu tak tentu. Kemudian ada lagi misalnya kalau jepit dengan sendi ya. Misal peletakannya jepit dengan sendi, ada nggak Bu? Bisa saja ada. Nah, berarti ini batangnya 1. Ini VB, ini HB, ini VA, kemudian ini HA, ini
MA. Berarti ada apa? R-nya ada 5. 5 lebih besar dari 1 plus 2. Jadi yang tertentu ya cuma ada 2 konstruksi. Ya, kalau dia hanya 1 jepit atau sendi dengan roll saja. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ini? Kayak saya hapus dulu ya. Nah, kalau konstruksi jembatan bentang panjang ya. Bentang panjang itu misal kayak duplikasi kayak jembatan Musi 2 ya. Musi 2 itu ini dia panjang sekali ya kan. Ujung-ujungnya sendi. Di tengahnya itu ada berapa pilar? Misalnya ada 3 pilar. Roll semuanya roll. Berarti apa? Batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini VA, ini A, B, C, D, E. Berarti ini VE. Kemudian ini HE, ya kan? Ini VA. Ini HA. Ini karena dia roll cuma ada VB, karena dia VC, kemudian VD. Kita lihat reaksinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reaksinya 7. Batangnya berapa? Batangnya 4. Berarti 7, ini 4 plus 2. Berarti apa? 7 lebih besar dari 6. Gitu. Jadi dia tidak bisa dicari dengan langsung pakai sigma P sama dengan 0, sigma A sama dengan 0, dengan sigma M sama dengan 0. Nah, dari sini sudah jelas. Ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak sampai jenis konstruksi ini? Jenis konstruksi ada yang mau ditanyain enggak? 11, 20. Nah, ini 10 menit lagi. Nah, ini kan 10 menit lagi ini ya. Yang sesi 1 linknya habis. Nanti ketika ini sudah tutup, ya link ditutup, kalian langsung klik yang sesi kedua. Nah, ini untuk jenis konstruksi, ya. Jadi jangan salah kapan pakai vertikal horizontal, kapan pakai hanya vertikal saja, kapan pakai vertikal horizontal dan momen. Nah, kemudian ini ada penguraian gaya. Ini penguraian gaya beda dengan yang sumbu X sumbu Y ya. Kalau yang ini dengan metode grafis dan analitis. Grafis itu dengan gambar maksudnya. Kalau analitis perhitungan dengan rumus. Nah, metode grafis menguraikan gaya berdasarkan garis kerja gaya dengan skala tertentu, gambar. Analitis itu menggunakan rumus segitiga. Nih, A jadi pasangannya seberangnya, B pasangannya sin beta, C pasangannya sin gamma, jadi berseberangan. Contohnya, nah ini kalau di fisika kan ada nih, ya. Nah, kalau di fisika ya, ini ada tali ya yang dibentangkan dari A ke B. Nah, tali ini dia menahan beban sebesar 10 kilonewton. Jadi diminta berapa tegangan tali A ke
apa yang menahan dari A dan yang menahan dari B. Ya. Ini dengan metode grafis, dengan gambar. Caranya bagaimana? Nah, ini yang diminta berapa P1 yang dari B, panjangnya L1, kemudian P2, panjangnya L2. Jadi berapa P1, berapa P2 kalau diketahui hanya P-nya saja. Ya. Kalau diketahui hanya P-nya saja. Jadi kalau dengan metode grafis ini dia digambar dengan skala. Ya. Contohnya ini, jadi P1 itu apa P itu digambar ke samping, skalanya berapa? Kalau misalnya skalanya, kalau di sini saya skalanya ini ya, 1 cm itu 4 kilonewton. Berarti kalau 10 cm, kalau 10 kilonewton berarti berapa? Kalau 10 kilonewton berarti dia 2,5 cm kan? Itu. Jadi ini yang P ini saya gambarkan sepanjang 2,5 cm, 2,5 cm. Kemudian ya P1 ya jadi digambarkan sepanjang apa? Bentar. Ini harusnya lurus ya. Kalian kalau gambarnya pakai mistar, jangan nggak pakai mistar. Kalau saya nggak pakai mistar ini. Jadi ada ini saya hapus saja. Nah, ini P, kemudian apa gambarkan P2 dengan P1 ya. Kayak kemarin poligon gaya yang materi sebelumnya. Kan diminta P1, P2 apa gayanya berapa. Jadi kalau gaya jadi dianggap P ini juga gaya, P1 gaya, P2 gaya. Jadi dia digunakan poligon tertutup. P1, naruh P1-nya terserah mau di apa kan ini acuannya garis P ini. Nah, gambarkan P1 dengan kemiringan yang sama. Panjangnya terserah. Di mana mau digambar? Apa saya mau gambarnya di ujung sini. Jadi awalnya tuh sepertinya nih karena ini pakai apa komputer ya, pakai Word. Jadi saya gambarnya ini. Awalnya misalnya ini P, saya gambar P ya. Ini P, kemudian P1. Saya mau gambar P1. Saya gambarnya di pangkalnya. Nah, dengan kemiringan yang sama. Ini saya gambar di sini. Nah, ini pangkal ya. Anggaplah di pangkal. Aduh, saya hapus saja dulu. Jelek ya. Ini kalau ini nggak ada mistar, jadi saya ulang lagi. Ini gambar P dulu. P, kemudian saya gambar P1 dengan kemiringan yang sama. Anggap saja saya gambar kemiringannya sama. Nah, ya. Panjangnya terserah sampai mana, sampai seujung-ujungnya boleh, kan? Ini P1. Kemudian saya gambar P2. Kan dia harus poligon tertutup ya. Berarti kalau satunya di pangkal, satunya di ujung saya gambar ya. Saya gambar P ini ya dengan apa panjang yang sama. Nah. Dah. Sekarang kelebihannya ini kan saya ngambil yang cuma perpotongan saja. Ini saya hapus, yang ini saya hapus, yang kelebihannya saya hapus. Jadinya nanti tinggalnya bentuknya kayak gini saja. Ya. Bentuknya yang ini ya, bentuk ini. Nah, kalau sudah ini saya ukur. Kan P ini 2,5 cm. Nah, P1 berapa senti ketika diukur dengan mistar? P2 berapa senti? Nah, baru nanti ini skala 4. Ini nah. Setelah didapatkan P1 1,9 cm. Jadi saya kali dengan 4 karena skalanya 1 cm itu 4 kilonewton. Jadi saya
kali 1,9 kali 4 itu 7,6 dapatnya. P1 7,6. Sini 7,6 kilonewton. P2 2,4. Setelah diukur ini 2,4. Jadi 2,4 dikali 4. Ya. 9,6 kilonewton. Berarti ini 9,6 kilonewton. Jadi dapat. Ya, ini metode grafis. Jadi kamu nggak ngitung pakai sin cos-nya. Nah, ini metode grafis. Kemudian metode analitis. Nah, ini kan tadi bentuknya seperti ini kan. Ada P di sini. Ya, yang tadi ini 45 kan, 45 derajat. Ini 30 derajat. Kan? Nah, ini satu segitiga itu 180 derajat, ya kan? Berarti alfa plus beta plus gamma ya. Ini bentar ya. Kok sudah mau habis ya? 11.20. Kalau nanti habis langsung masuk ke ini ya. Masuk ke apa namanya? Yang kedua. Link kedua, sesi kedua. Ini saya uraikan lagi. Ini ada P tadi, ya. Kan mau ininya bentar. Mau dicari ini berapa dan ini berapa. Ya. Satu segitiga itu 180 derajat. Alfa, beta, sama di sini gamma. Ya. Kalau yang segitiga ini. Nah, kemudian ini kita cari dulu, gambarkan dulu proyeksinya. Proyeksinya berapa. Kita gambarkan dulu sumbu Y dan sumbu X. Nah, yang warna biru sama merah sama pink sama merah ini digambarkan dengan kemiringan yang sama. Ini kalau saya gambar yang merahnya dulu, ya. Ini kemiringannya sama loh, cuma panjangnya aja yang beda. Ya. Ini lihat, kalau di sini, bentar. Nah, kalau